Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan Anda saudara pendengar dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kembali kita bersua dalam suatu acara tentunya yang akan memberikan menjembatani apa yang menjadi keinginan Anda untuk memberikan masukan, saran ataupun kritik yang membangun, bersama tentunya akan kita arungi Halo Mediaku. Ya, bukan begitu rekan Bilal? Betul. Ya. Dan pemirsa, tentu saja malam hari ini ada media khususnya TV dan radio, dan mungkin di wilayah lain ada 11 radio jaringan ya semuanya total ya. Dan itu pun juga 10. Anda bisa cermati bagi Anda yang di luar Solo Raya, pasti itu di tempat manapun yang di sana ada, di Bali, di Karawang dan sebagainya, itu mungkin bisa Anda cermati bahwa selama ini bagaimana pancaran dari radio ataupun TV yang Anda nikmati, apakah ada kendala dan sebagainya. Silakan Anda bisa usulkan atau sampaikan apa-apa yang mestinya atau idealnya bisa kita ada di media kita ini. Begitu. Seperti biasa, kami beri kesempatan nanti untuk bergabung bersama kami di line telepon 02716793000 ataupun SMS WA di 08112553000 dan udah itu telepon dan teleponnya di 6793000. Yang pertama kita sapa yang sudah di tengah kita, Bapak Sutikno selaku Ketua Bidang Kominfo Majelis Tafsir Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana malam hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Dan tentunya malam hari ini ada saya Ali Rahman, mewakili dari Radio MTA FM dan Bersadi FM. Kemudian juga ada Bapak Rudi Herfianto selaku pimpinan dari televisi MTA TV. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu, akan kita dengarkan apa yang disampaikan dari Pak Sutikno. Silakan. Baik, terima kasih. Para pemirsa MTA TV di mana saja berada, dan tentu juga para pendengar radio MTA FM, Persada FM, dan radio-radio lain yang merilis atau menyimak atau ikut menyiarkan program pada malam hari ini di Halo Mediaku. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam kondisi sehat, dan dalam setiap akhir atau akad kelima ya, atau 3 bulan sekali lah kita bertemu dan untuk berbincang-bincang, berdiskusi, saling tukar pengalaman terkait dengan media kita, radio dan TV ini. Mau diprogramkan seperti apa, mau ada masukan seperti apa, lah ini monggo, nanti kita sangat berharap dari pemirsa maupun dengar ada partisipasi yang aktif, karena ini adalah dari kita ini. Dan tentu ini di awal tahun ya, awal tahun 2023, secara program-program nanti kalau ada yang baru-baru dan sebagainya, mungkin nanti Mas Rudi atau Mas Bilal bisa menyampaikan, atau dari radio juga ada program-program baru yang sudah berjalan atau akan kita teruskan di tahun 2023 ini, nanti bisa di-share dan disampaikan, dan untuk diminta dikritisi dan diberi masukan. Program utama juga salah satu dari media kita, radio dan TV, adalah alhamdulillah kita sudah berjalan media ini dari 2014 ya, terutama TV, dan ini sudah hampir 10 tahun. Sebetulnya kalau dari awal mengudara atau awal kita stasiun itu ada, itu sudah dari sebelumnya, cuman kita live on satelit itu di 2014. Nah, beberapa alat pendukung, prasarana tentu sudah mulai kedaluarsa ya, di perangkat-perangkat kita yang dahulu kita sudah pilihkan yang cukup canggih gitu, tapi karena berhubung perkembangan teknologi dan sebagainya, sudah beberapa yang memang sudah obsolete atau sudah kedaluarsa, dan ini menjadi program kami di majelis atau di bidang Kominfo, bahwa kita akan mengarah untuk peremajaan beberapa perangkat kita, sehingga untuk mendukung, untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada.
termasuk ini adalah teknologi digital dan sebagainya, kemudian teknologi-teknologi yang lain yang memang sekarang sudah mengarah ke semuanya serba digital. Nah, tentu saja ada suatu perubahan yang besar. Tamu yakin bahwa kita semuanya adalah radio dan media ini adalah kita dukung bersama, kita sokong bersama. Tentu ini kita harapkan juga akan bisa berjalan mulus ya, sehingga bisa melakukan beberapa peremajaan perangkat dan sebagainya, beberapa perubahan teknologi yang dari analog ke digital ini bisa berjalan dengan baik. Juga nanti terkait dengan satelit kita juga, ini juga kita sudah mengadakan perjanjian panjang kemarin selama 5 tahun dari 2018 yang akan berakhir 2023. Nah, tahun ini akan berakhir perjanjian kontrak kita satelit, dan tentu ini akan menjadi kajian bersama juga, baik dari sisi kami internal di yayasan atau di Majelis Tafsir Al-Quran ini juga kita sangat menerima masukan dari para pemirsa, mungkin ada yang lebih berpengalaman bagaimana dengan dunia satelit, dengan dunia broadcast yang saat ini maupun ke depan akan seperti apa. Ini kita akan tangkap informasi sebanyak-banyaknya mulai di awal tahun ini, karena di tahun ini tentu akan ada beberapa nanti perubahan besar terkait dengan teknologi, perangkat dan sebagainya. Sehingga dari awal ini kami sangat berharap para pemirsa, pendengar dan semuanya bisa yang punya pengalaman atau pernah melihat dan sebagainya ya, yang tentu saja bisa disampaikan kepada kami dengan senang hati, kita terima dan akan kita pelajari lebih lanjut. Sementara itu dari saya mungkin nanti secara spesifik teman-teman akan bisa menyampaikan lebih lanjut. Demikian Mas Ali. Baik, terima kasih Pak T. Demikian sebagai pembukaan untuk Halo Mediaku malam hari ini. Dari televisi Bapak Rudi silakan yang disampaikan. Baik, terima kasih rekan Ali Rahman dan pemirsa dimanapun Anda berada. Di malam hari ini, alhamdulillah kita bersua di bulan Januari, bulan pertama di tahun 2023. Dan mungkin bagi Anda penyimak MTA TV yang setiap hari atau membuka YouTube-nya pun itu akan mendapatkan informasi-informasi bahwa beberapa tayangan atau acara berganti ya, meskipun di sana bisa jadi untuk konten itu bisa sama, tapi di sana ada perubahan penampilan. Nah, ini yang perlu Anda cermati dan Anda bisa simak seperti apa begitu ya. Ada yang biasanya di hari Senin itu ada SWB sampai hari Kamis. Itu sekarang setiap harinya berganti dengan menyesuaikan tema yang ada di acara itu. Di hari Senin itu biasanya kan SWB bertema tentang birrul walidain, bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tua. Dan acara itu sekarang berganti dengan nama Ayah Bunda dengan penampilan yang berbeda, dan mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan baik. Dan juga bagi Anda di hari Senin pukul 3 sore itu biasanya itu hampir sama antara dunia pendidikan dengan prestasi. Nah, sama sekarang di-mergerkan, dijadikan satu antara dunia pendidikan dengan prestasi itu dengan acara edukasi. Kemudian untuk hari Selasanya itu untuk hari jam 10-nya juga ada acara belahan jiwa, karena di SWB di jam 10 itu biasanya juga tentang pasutri ya, pasangan suami istri, dan di sana temanya kontennya masih sama, namun juga dengan tayangan atau penampilan yang berbeda. Begitu. Kemudian di jam 3-nya yang dulunya dari hari Sabtu beralih ke hari Selasa, karena kegiatan-kegiatan pemuda. Acara itu acara bertajuk pemuda, dan pemuda tentu saja ketika hari
disampaikan di hari Sabtu, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan pemuda di MTA, dan oleh sebab itu agar tidak bertabrakan dengan kegiatan itu, maka kita alihkan di hari Selasa. Dan masih banyak setiap harinya hampir ada yang berganti. Kemudian, nah ini yang warga MTA patut cermati adalah acara Ekobis. Karena Ekobis yang kita tampilkan selalu di setiap bulannya ada dari pengisinya dari UBS, UB Syariah kita, di mana Anda juga sudah mendapatkan informasi, meskipun Anda seorang warga MTA di luar wilayah Solo Raya, namun Anda pun juga bisa andil untuk menjadi anggota koperasi UBS. Nah, ini Anda bisa selalu ikuti di setiap Rabu bergantian dengan lembaga-lembaga koperasi syariah lainnya, begitu. Dan hari Kamis ini pun juga ada tayangan yang baru. Kalau dulu IT, sekarang ada Kopi Istimewa MTA TV, di mana di sana secara tampilan yang beda dari biasanya juga, bukan seperti KIT, namun ini ada couple dari hostnya, yang mana itu akan membahas, menyampaikan berita-berita features, dan Anda juga bisa mengikuti obrolan secara langsung dengan narasumber yang kita pilih, dan insya Allah itu juga akan bermanfaat, karena juga tayangan pun akan lebih segar karena ada studio virtual digital. Nah, ini akan memberikan nuansa yang beda dari sebelum-sebelumnya. Dan itu sementara, dan ada satu lagi ya, ada acara yang mendapatkan respon yang bagus adalah bimbingan belajar ini, karena kita juga bekerja sama dengan bimbingan belajar. Dalam ini ada Jenius, dan ini sudah mendapatkan respon yang bagus dari beberapa kalangan, dan tentu saja ini akan membantu anak-anak sekolah dari SD sampai SMA, karena di sana ada tips-tips khusus bagaimana mengerjakan soal ini dari beberapa pelajaran. Nah, ini mudah-mudahan Anda bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk anak-anak kita. Sementara itu, Pak Ali Rahman. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi dengan informasi berbagai inovasi acara untuk program di televisi ya. Dan informasi dari radio Persada FM tentunya yang sudah kita gulirkan seperti yang Anda dengarkan ataupun Anda juga tonton di YouTube juga adalah hari Kamis ya. Hari Kamis sekarang ada pergeseran ya. Di Kamis kedua dan keempat ada HSA, siaran bersama dengan televisi, Hidup Sehat Alami yang biasa hari Ahad malam. Ada sekarang kembali semua Dr. Yanel hadir, sehingga HSA geser ke Kamis siang pukul 13, pekan kedua dan keempat. Kemudian pekan ke-1 dan ketiganya Anda bisa ikuti Muhibah Persada, di mana di situ kita akan kenal lebih dekat dengan cabang-cabang ataupun perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia. Mungkin kita belum tahu yang di tempat yang jauh ataupun tempat yang dekat, kita akan lebih kenal dalam acara ini dengan pengurus-pengurusnya, kemudian warga-warganya ataupun para tokoh perintis-perintis cabangnya seperti apa. Anda juga bisa saksikan acara tersebut secara visualnya di YouTube 102,2 Persada FM. Kemudian kami berikan solusi informasi juga kepada menjawab pertanyaan banyak ya pendengar ataupun ya pendengar yang mungkin terlewat penyiar di awal, mungkin juga sudah menyampaikan edisi siarnya, kadang setelah selesai menanyakan ini edisi Jihad Pagi yang diputar hari ini atau kemarin atau kapan, itu edisi berapa atau kapan Mas. Kami berikan
arsipnya yaitu di Instagram @radio_persada_fm ya. Anda bisa follow, ikuti. Nah, nanti setiap hari akan kita berikan notifikasi. Hari ini yang mengudara adalah Jihad Pagi edisi apa? Termasuk hari ini, karena ini hari Ahad ya, ini bahkan sudah kita secara terschedule ya. Ini Senin sudah kita berikan informasinya, jadi Anda sudah bisa melihat di akun Instagramnya @radio_persada_fm ya. Seperti hari ini, contohnya Senin, besok ini edisi 14 April 2019. Tema brosurnya Sholat Berjamaah bagian kelima oleh almarhum Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukina. Jadi silakan buka akun Instagramnya, kemudian follow atau ikuti di Radio Persada FM. Demikian. Ya, sekarang sepenuhnya kami berikan kesempatan untuk Anda, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda bisa menyimak ataupun mengikuti acara hari ini, untuk bertanya, atau bukan bertanya ya, silakan memberikan masukan, saran dan kritikan yang membangun untuk media kita, baik televisi maupun radio Persada dan radio-radio lainnya di berbagai daerah. Silakan bisa Anda bergabung malam hari ini di telepon 02716793000 maupun SMS 08112553.000. Di WA apakah sudah ada? Masih belum. Ya. Dan pemirsa, mungkin sedikit informasi bahwa mungkin Anda juga mendapatkan narasumber yang baru, karena ini sebagai Udah banyak ya narasumber apa ya? Ada agar tidak apa ya, monoton, sekaligus ini sebagai bagian dari tradisi di Majelis Tafsir Al-Quran. Di sana pasti sesekali waktu memang ada rolling begitu ya, seperti di acara Tasin yang dulu ada Ustadz Khairul Anam, sekarang ada Ustadz Ihsan Suparmo kalau nggak salah. Saya belum begitu hafal untuk namanya beliau. Iya, itu. Dan kemudian di hal yang lain mungkin Anda juga bisa melihat sekarang sudah live lagi. Beberapa waktu yang lalu mungkin sempat terhenti adalah Gembita Nusa Teruna, acara-acara pemuda yang kemarin juga alhamdulillah kita hadirkan tamu dari Jogja. Bagaimana pemuda Jogja ini bisa lebih terorganisir secara positif untuk para pemudanya yang berkuliah di sana. Mungkin dari manapun dia berada, tapi ketika berkuliah di sana ternyata ada satu koordinasi, satu manajemen bagaimana membuat para pemuda itu tetap penuh dengan kegiatan-kegiatan kemajelisan, namun juga bisa berprestasi untuk kegiatan belajarnya atau sekolah atau kuliahnya di sana. Ini yang mungkin bagi Anda bisa lebih cermati untuk acara-acara ini, dan insya Allah banyak manfaatnya. Begitu. Ini ada telepon. Oh ya, kalau telepon silakan di 02716793000. Oh ya, tadi mungkin sudah sampai. Sudah ya. Ini jangan teleponnya di sini Mas ya. Ini telepon saya buka di sini aneh nanti. Ya, 02716793000. Silahkan di sana ya. Tidak di sini, saya reject nih ya. Silahkan di 02716793000. SMS via di 08112553000 ya. Baik. Ditunggu. Termasuk apa namanya ya, jangkauan televisi digital ya, barangkali ada masukan informasi, baik itu kualitas ataupun, kalau kualitas insya Allah standar semuanya ya. Cakupan mungkin ada yang dapat bonus, bisa nyantol di daerah mana ataupun apa yang bisa kami
dapatkan input dari penjenengan semuanya, silakan, atau informasi ataupun terkait dengan radio. Dari Pak Tep mungkin ada yang ditambahkan dulu, silakan Pak Tep. Nggih, tadi ingat dengan TV kita digital, alhamdulillah tentu proses dari transformasi teknologi ini membawa dampak yang positif ya, yang jelas tuh. Dulu kita punya pemancar hanya di area Magelang dan Salatiga, dan itu dengan cakupannya tidak terlalu luas ya, karena posisi di sana yang kurang tepat. Nah, dengan beralihnya ke siaran digital ini kita mengambil wilayah Jateng 1 dengan cakupan yang cukup luas. Nah, ada telepon masuk, mungkin kita terima dulu. Oh ya. Baik, di line telepon kita buka dulu 6793000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana nih? Bu Sri Pacitan. Iya, oke. Silakan Bu Sri Pacitan. Iya, Mas. Ini Mas, yang saya tanyakan tuh kenapa radio Pacitan itu selalu mati, paling nyala 2 hari, nanti terus mati lama banget, nyala lagi berapa hari mati terus. Kadang-kadang ini radionya itu kecewa banget begitu. Mohon gimana ya radio Pacitan supaya nyala terus begitu, supaya para pendengarnya itu nggak kecewa begitu loh. Ya gitu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Teh. Kebetulan Ibu, kalau Bu Sri ini aktif di cabang atau perwakilan nggak ya? Tidak tahu informasinya. Kalau mungkin udah ngaji di cabang atau perwakilan, bisa sampaikan kepada pengurus tempat ya, mungkin lebih tepatnya. Karena radio Pacitan ini tentu bukan di bawah kendali kita pusat, tapi di bawah kendali mungkin di pengurus atau mungkin ada penggembira atau siapa yang ada di Pacitan. Nah, pada kesempatan malam ini belum tentu juga menyimak. Dan harapan kami mungkin warga lain dari Pacitan yang menyimak acara ini mungkin bisa diberikan masukan kepada pengurus di sana. Mungkin pengurus lebih tahu siapa yang mengelola radio ada di Pacitan sana, untuk diperhatikan. Dan kalau memang ada kendala-kendala apa yang memang perlu mendapatkan solusi dari pusat atau perlu diskusi, perlu masukan dan sebagainya, tolong disampaikan saja masalahnya apa. Dan sampai ini memang membuat kurang nyaman di para pendengar kita. Dan tentu saja itu bukan satu-satunya untuk mendengarkan radio kita ya. Banyak channel cara mendengarkan radio kita, melalui dengan aplikasi, melalui Facebook, melalui YouTube juga ada, dan tentu saja melalui satelit. Nah, jadi kalau memang merasa terlalu sering gangguan dengan radio biasa lah, karena kesungguhan dan kesemangatnya dari para pemirsa ini, maka silahkan dicari alternatif yang lain. Pasang satelit parabola, menggunakan aplikasi di handphone atau pakai jalur internet dan sebagainya. Insya Allah tetap akan mendapatkan siaran kita dari radio pusat ini. Tadi terkait dengan teknis secara mendetail kami tidak mengetahui kenapa radio di sana sering gangguan, karena itu memang radio yang bukan di bawah kelola dari pusat ya. Jadi bisa jadi ada salah seorang dari pendengar di sana yang gemar dengan pemancar, kemudian mendirikan pemancar, merilis siaran kita dan sebagainya. Kita tidak tahu secara persisnya. Nah, barangkali nanti pengurus atau warga di pengajian di Pacitan yang tahu bisa disampaikan kepada pemilik radio tersebut untuk lebih diperhatikan lagi. Begitu mungkin informasi dari saya. Ya, begitu Ibu Sri di Pacitan ya. Ada banyak jalan, ada banyak media tentunya. Kalau yang sekarang menjadikan kendala, Anda bisa simak, Anda bisa ikuti di, kalau sekarang kayaknya hampir semuanya pegang Android. Silakan Anda download di Play Store atau App Store Radio Persada FM atau Radio MTA FM, gitu nanti akan banyak sekali aplikasi. Tentunya kalau radio tidak kuota juga tidak boros video ya, gitu. Anda bisa memantangnya selama HP-nya support ya, tidak panas. Ya, kembali kita beri kesempatan, silakan pemirsa di line telepon 02716793000 ataupun SMS dan WA di 0811 255 3000 0811 255 3000.
Kalau belum ada mungkin saya teruskan tadi. Digital. Ya, terkait dengan digital tadi ya, manfaatnya sudah kita rasakan seperti tadi di peserta akad pagi yang dari Purwodadi ya, ngerebukannya mengatakan bahwa sejak adanya siaran digital ini teman-temannya katanya ya, koleganya sudah semuanya nyetel MTA TV. Nah, ini tentu saja ya transformasi teknologi tadi satu sisi mungkin ada dampak negatifnya, tapi insya Allah kita lebih mengutamakan pengambilan manfaatnya, dan sudah terbukti ya TV kita yang tadinya tidak menjangkau Purwodadi, tidak menjangkau Kudus, tidak menjangkau Demak dan sebagainya, sekarang sudah bisa disimak di sana. Dan Semarang tentu saja sudah full ya, baik kabupaten maupun kota Madya, bahkan sampai Kendal dan sebagainya. Nah, yang sering menjadi pertanyaan bagi semuanya adalah bagaimana dengan Solo kan begitu. Jadi perlu diketahui bahwa kita punya izin waktu analog itu adalah untuk kawasan Magelang, Solo Tigo, dan Temanggung. Itu sudah paten izin yang diberikan, izin kita dapatkan itu. Karena waktu itu kita tidak bisa mengurus izin di Solo karena memang sudah tidak ada lagi. Kanal yang dibuka izinnya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya satu tempat yang mungkin adalah di area Magelang. Kalau kita tidak mengurus izin di sana, tentu sampai sekarang kita tidak akan pernah punya izin izin TV ya. Karena itu ya sudah adanya Magelang kita urus izin, yang penting kita sudah punya izin legal bahwa kita adalah lembaga penyiaran swasta yang resmi mendapatkan izin dari Kementerian Kominfo. Nah, dengan izin tersebut tentu saja kita akan diberikan hak-haknya sesuai aturan undang-undang yang berlaku, bagaimana kita bersiaran dan sebagainya, sehingga akan mengikuti peraturan regulasi yang ada. Nah, setelah beralihnya digital ini, dengan izin yang tadinya di cakupan Magelang, Salatiga, dan Temanggung, kita diberikan hak untuk migrasi ke digital di salah satu dari 3 pancaran tadi, 3 wilayah tadi, ya, Salatiga, Temanggung, dan Magelang. Nah, kita mengambil yang Salatiga, tapi Salatiga itu adalah masuknya di Jateng 1. Maka kita mengambil atau pindah ke digital ini mengambil di wilayah Jateng 1. Kenapa tidak ambil di Magelang dan Temanggung? Karena waktu itu memang belum ada ya. Kita ketika beralih itu belum ada provider di sana yang sesuai dengan harapan kita ya. Hingga cakupannya juga lebih sempit dan sebagainya. Jika kita ambil peluang yang lebih besar manfaatnya, yaitu di Jateng 1, di wilayah Semarang dan sebagainya. Nah, untuk Solo kembali lagi bahwa karena izin kita tadi yang kita dapatkan adalah area Magelang, kemudian setelah transformasi ke digital menjadi area Jateng 1 atau Semarang, maka untuk wilayah lain tentu ini harus mengurus izin lagi. Tentu mengurus izin lagi. Nah, sampai saat ini untuk izin itu belum dibuka kembali. Karena pengurusan izin sudah lama ditutup ketika transformasi itu perpindahan dari analog ke digital itu, izin sudah lama ditutup. Nah, sekarang dengan digital ini sebenarnya kanalnya banyak. Kanal yang terbuka lebih banyak, berkali-kali lipat daripada waktu masih analog dulu. Sebagai gambaran dulu analog tuh mungkin satu wilayah tidak sampai 20 ya. Tidak sampai 20 channel sudah habis itu. Tapi dengan adanya kanal digital ini, mungkin dalam satu wilayah, taruhlah Jogja Solo itu ada 6 provider, kalau masing-masing 12 kanal atau 12 sampai 16 kanal ya, maka sudah jauh 70-an. Ada 7 bulan siaran TV yang akan diberikan izin di area Jogja maupun Solo. Hanya saja sampai sekarang kita sudah pelajari untuk izin perluasan ataupun izin baru itu belum ada dibuka kembali, karena masih menyelesaikan, barangkali masih ada sisa atau proses-proses yang belum selesai ketika perpindahan dari analog ke digital. Ada beberapa televisi yang mungkin masih belum beralih dan sebagainya, sehingga konsentrasi dari pihak penyelenggara, dalam hal ini provider, MUK, digital, dalam hal ini juga dari kementerian, masih konsentrasinya masih membebaskan yang analog ini 100% bebas. Karena apa ya, memang dari program atau target dari pemerintah bahwa analog TV harus mati dan frekuensinya akan digunakan untuk kepentingan yang lain. Nah, setelah itu tentu akan mengurusi lagi yang digital ini ya, karena sisa kanalnya ini juga banyak kemungkinan gitu ya. Sehingga kan nanti akan dibuka kembali. Silahkan TV manapun saja bisa untuk mengajukan izin ke kanal digital. Nah, kemungkinan seperti itu yang kita pahami seperti itu. Namun kita terus memantau, bahkan beberapa hari yang lalu kita juga menanyakan kepada
provider MOOC di Jogja, bagaimana kalau MTA TV ini mau ikut siaran di Jogja? Nah, kembali kepada regulasinya, tetap mereka belum bisa memberikan kesempatan karena memang regulasinya izin kita itu di Jawa Tengah. Apalagi ini Jogja ini beda provinsi. Jawa Tengah aja ada sekitar 6 wilayah itu juga untuk pindah dari perluasan wilayah satu wilayah pun juga belum dibuka. Jadi belum ada sistem perluasan untuk perizinan wilayah. Karena itu harap dimaklumi para pemirsa, pendengar yang selalu sering sekali menanyakan kenapa siaran MTA TV digital ini tidak ada di wilayah Solo dan sekitarnya. Sementara TV-TV lain berubah digital ya sudah ada tampil di layar televisi yang sekarang ini ya. Channel-channel digital sudah aktif di Solo dan Jogja. Sementara MTA TV kok belum ada. Nah, seperti itu mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan dan sangat bisa dipahami mudah-mudahan bahwa ini terkait dengan regulasi dan semangat kita kita akan berusaha bahwa pancaran kita itu akan dinikmati oleh masyarakat Solo dan sekitarnya. Nah, tapi kalau regulasi belum memungkinkan ya apa boleh buat ya, kita berdoa bersama mudah-mudahan ada regulasi yang lebih baik yang bisa mendukung dari perluasan siaran TV kita. Itu terkait dengan TV digital, mungkin tambahan dari saya. Ya, ada tambahan informasi terkait TV digital. Anda yang akan berikan informasi, masukan, dan kritik, silakan. Tentunya untuk membangun media kita, media tercinta kita di line telepon 02716793000 maupun SMS dan WA di 08112553000. Ada pertanyaan di SMS ini. Di SMS bertanya di mana alamat MTA. Ini mohon diperjelas MTA yang pusat atau mungkin MTA di cabang atau perwakilan ya. Kalau MTA pusat alamannya di Jalan Ronggo Warsito nomor 111A Surakarta. Ini tidak ada namanya, siapa yang mengirimkan atau yang bertanya silahkan di 021. Maksudnya di Jalan Ronggo Warsito nomor 111A Surakarta. Ya, untuk nomor telepon yang ada di sana silakan di 021663299. 021663299. Bagi Anda yang mungkin akan bertanya bagaimana misalnya akan mengirimkan infak donasi bencana atau mungkin pondok dan lain sebagainya, bisa juga Anda tanyakan di sana juga bisa. Begitu ya. Tidak ada namanya ini. Dan mungkin beberapa waktu yang lalu ya, 2-3 hari terakhir ini ada yang merasa kurang nyaman dengan suara yang ada di televisi. Karena memang beberapa waktu yang lalu alat yang menjadi stabilizer atau audio processor ini memang sedang mengalami kerusakan dan saat ini masih belum bisa dipasang kembali karena masih di servis. Maka saat ini kami semaksimalnya untuk bisa mengatasi kondisi, tapi paling tidak masukan ini akan menjadi konsentrasi kami untuk memberikan yang terbaik untuk Anda semaksimalnya. Mungkin Pak Tikno bisa nambahin, Pak Tikno. Iya. Sebetulnya itu kan hal teknis yang mungkin teman-teman bisa lah mengatasinya. Karena sudah sekian lama kita berkecimpung di sana, dan harapan saya sekalipun ada satu kerusakan di satu sisi, tapi tetap bisa diupayakan yang terbaik. Tinggal kita mau benar-benar memperhatikan, bisa mempelajari dengan sungguh-sungguh yang menjadi permasalahan di mana, kemudian harus segera disolusikan seperti apa. Karena dulunya juga awal kita mengudara juga dengan kondisi yang sederhana juga bisa, setelah dengan peralatan-peralatan yang banyak, ketika salah satu mungkin peralatan jadi kendala, nah ini kemudian mudah-mudahan teman-teman bisa dengan sigap segera mengambil langkah sehingga siaran kita tetap berjalan dengan baik. Itu yang sangat diharapkan tentu bagi saya, bagi kita semuanya, dan bagi para pemirsa tentunya. Ya, demikian informasi.
Ya, pemirsa dan pendengar, kita masih akan hadirkan kembali Halo Mediaku sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun kita jeda sejenak ya, setelah pesan-pesan berikut kami akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di channel terpilih MTA TV. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Mediaku, sarana bagi kita untuk saling memberikan masukan, saran, kritik yang membangun untuk media Majelis Tafsir Al-Quran, baik dari televisi, MTA TV, radio, Persada FM, MTA FM, dan radio-radio yang tersebar di berbagai daerah yang lainnya pula. Kembali kami berikan kesempatan, silakan Anda untuk bergabung 02716793000 ataupun SMS WA 08112553.000. Sambil menunggu yang di telepon, di WA atau SMS bagaimana? Ya, di WA ini ada Bapak Suparlan dari perwakilan Rembang. Suparlan. Ya, mohon diinfokan atau ditampilkan di TV tentang nomor HP yang bisa dihubungi jika mau melaporkan tentang gambar atau sound dari TV yang kurang baik pada suatu saat. Sama Pak, seperti Bapak sekarang mengirimkan WA ini Pak. Jadi bisa di nomor yang sekarang Bapak kirimkan. Begitu ya, di 08112553000 untuk Pak Parlan ya. Ya, jadi silahkan kalaupun sekarang ini mau menyampaikan tentang keluhannya atau apa yang ingin disampaikan, silahkan. Kemudian dari Matesih ini, dari Matesih ini namanya enggak ada ya. Dari Matesih, Radio Persada FM tidak bisa didengarkan, tapi kalau radio MTA FM bisa didengarkan. Kalau MTA TV alhamdulillah bisa ditonton sangat jelas. Ya, ya ini saya tak karangannya Mas Pak Srianto ya, Pak Srianto. Bisa disampaikan, ini TV-nya pakai parabola atau pakai set-top box atau pakai channel digital, Pak Srianto, sembari ngetik atau jenengan telepon, ada baiknya dijawab dulu ini yang Persada FM, silakan. Ada ini. Oh, iya. Ya, kembali karena kita memancar dari daerah di balik bukit ya, di balik bukit di utaranya, tepatnya di Sambirjo atau di Sragen, sehingga di selatannya atau agaknya ya, tapi secara geografi memang terhalang, dan akhirnya kita solusikan untuk yang di daerah Karanganyar ke atas sampai Matese mungkin lebih Tawangmangu dan sebagainya dengan di 107,9 ya. 107,9 bisa disimak di sana itu karena kita memancar di yang memang bisa terjangkau arah ke sana. Jadi walaupun tidak ke 102,2, 100,9 toh ya relatif sama ya caranya, relatif sama. Kajian-kajian tetap akan sama, mungkin hanya berbeda dalam beberapa hal saja. Nah, apa-apa itu silahkan dimanfaatkan, dan mungkin tidak hanya terjadi di Matese saja, di beberapa wilayah di Wonogiri, kemudian di Gunung Kidul atau Wonosari dan sebagainya, ada beberapa yang semula bisa menangkap siaran kita ya. Di Karanganyar juga di beberapa yang mungkin di mana di daerah Sumantono atau mungkin Jumopolo dan sebagainya, sana-sana itu juga tidak bisa menyimak. Namun saya yakin pertolongan Allah akan datang melalui berbagai cara ya. Saya yakin itu sunatullahnya seperti itu terjadi. Ketika siaran kita tidak ada di satu wilayah yang tadinya mungkin ada, dan setelah tahu permasalahannya kenapa, ya kemungkinan akan tumbuh dari inisiator-inisiator, dari pemirsa, dari penggembira dan sebagainya. Akhirnya dia akan membuat ya semacam pemancar, semacam untuk relay dan sebagainya, sehingga masyarakat di sekitarnya itu bisa menangkap siaran itu walaupun dalam lingkup yang relatif kecil, relatif sederhana dan sebagainya. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi menurut saya ya itu yang kita bisa lanjutkan, ditempuh dari yang para pemirsa, para penggembira dan sebagainya, karena sekali lagi bahwa izin radio kita adalah untuk Sragen dan sekitarnya ya, Sragen dan sekitarnya.
Kenapa tidak di Karanganyar dan sebagainya? Karena juga dulu seperti dulu kanal kita untuk mengurus izin radio itu nggak ada lagi di Karanganyar. Bahkan di Solo pun tidak ada. Jadi kita mengajukan izin, mendapatkan izin radio Persada FM itu kok tidak di Solo? Di Solo sudah habis, Karanganyar habis dan sebagainya. Yang ada waktu itu Sragen, ya sudah kita ambil Sragen. Daripada kita nggak punya izin sama sekali gitu kan. Kita ambil di Sragen, nanti semaksimalnya pancaran Sragen itu bisa sampai kemana, ya itulah kita ikuti sesuai aturan yang ada dan sesuai geografis terutama ini. Karena walaupun dekat tapi di balik gunung tidak bisa. Tapi yang jauh kok bisa karena mungkin daerahnya datar dan sebagainya. Jadi keterbatasan radio terestrial, TV terestrial adalah karena geografis, adanya pergunungan, adanya bukit, adanya lembah dan sebagainya. Karena itu kita memberikan solusi yang lain gitu ya. Salah satunya radio internet yang itu tidak terbatas di seluruh belahan bumi manapun juga selama ada koneksi internet. Yang kedua adalah melalui satelit. Satelit ini juga walaupun ini hanya tidak seluruh dunia, hanya mungkin hanya sepertiga permukaan bumi lah. Tapi seluruh Indonesia ini semuanya bisa menjangkau, bisa terjangkau. Sebenarnya di luar Indonesia pun juga banyak, di negara-negara sekitar juga bisa menangkap siaran parabola kita. Tapi paling nggak di Indonesia itu dijamin pasti dari Aceh sampai ke Merauke bisa menangkap siaran radio maupun TV kita. Sehingga dari pusat sudah menyediakan beberapa alternatif ya, beberapa platform cara mendengarkan radio kita, baik melalui yang FM terestrial biasa, baik melalui media satelit, baik melalui media internet, melalui medsos, melalui dan lain sebagainya. Itu yang bisa kami upayakan dan itu semua sesuai jalur regulasi yang sah, yang tidak melanggar aturan apapun. Nah, monggo nanti kalau di lapangan ada penambahan pemancar baru dari para penggembira dan itu ya itu monggo itu di luar kapabilitas kami dan memang yang terjadi seperti itu ya. Sebetulnya seperti itu di berbagai tempat yang tidak bisa menangkap siaran akhirnya tumbuh semacam pemancar kecil-kecilan baru yang siapa membuat saya tidak tahu tapi tujuannya insya Allah baik. Itu yang bisa disampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak. Siapa tadi? Suparlan. Ya, Pak Suparlan di Purwodadi. Suparlan, terima ini kasih. yang tadi sempat saya tanyakan, ini pakai menangkap nonton TV-nya, ini pakai set-top box atau parabola, ternyata pakai set-top box. Nah, mungkin juga bisa sampaikan secara detail ya. Purwodadi ya? Matese. Ya? Nah, ini arah antenanya kemana ya? Ke Jogja atau ke Semarang? Kemudian berapa tinggi antenanya dipasang? Begitu mungkin bisa dilengkapi agar yang lain pun yang mungkin saat ini ada wilayah di Matese pun juga bisa terpacu untuk bisa mengikuti dari Bapak siapa ini? Pak Srianto. Pak Srianto. Ya, itu hikmahnya tadi pancaran radio kita tidak hilang di sana, tapi tumbuh TV. Ya kan? Sebelumnya kan TV kita tidak ada di situ. TV apa? Terestrial biasa. Nah, radionya hilang di daerah situ, TV-nya sekarang muncul ya. Nah, saya pikir itu suatu ya solusi yang baik diberikan kepada kita ya, pertolongan Allah juga yang diberikan kepada kita. Ketika secara regulasi radio kita tidak bisa lagi mengarah ke Matese, ke daerah-daerah sana ya. Karena itu posisi di bukit dan posisi di sebelah timur, sehingga ketika antena itu menghadap ke barat aja itu akan dapat Jogja, dapat juga ke arah Semarang. Saya pikir begitu deh. Karena tinggi, ketika antena mengarah ke barat aja itu sudah, karena dia kan tidak terlalu presisi ya, dia kan punya sudut yang cukup luas ya, sehingga dengan mengarah ke barat, apalagi mungkin agak serong utara sedikit itu akan lebih baik mendapatkan siaran dari Semarang. Nah, Semarang juga posisi di gunung, ini di gunung sehingga akan ketemu gitu loh, akan ketemu, tidak terhalang. Jadi informasi kabar gembira tentunya untuk pemirsa di kawasan Matese bisa dicoba antenanya, diputar-putar sambil di-scan ulang tentunya ya. Ganti posisi, scan ulang, ganti posisi, scan ulang, barangkali nanti pada titik tertentu bisa ketemu. Bonusan bisa menangkap sinyal dari televisi MTA TV begitu. Masih kita beri kesempatan, silakan pemirsa untuk bergabung. Telepon 02716793000, SMS WA 08112553.000 masih kita berikan kesempatan. Monggo silakan masukan, saran atau kritikan yang membangun untuk kami, untuk media tercinta kita Majelis Tahfidz Al-Quran begitu.
Ya, dan informasi apa terkait dengan usulan-usulan atau apa respon dari Anda melihat media kita tidak hanya bisa diusulkan ketika acara ini berlangsung. Jadi setiap hari pun ketika Anda mengalami hal yang bisa disampaikan, maka bisa langsung dikirimkan saja. Begitu, tidak usah menunggu 3 bulan sekali begitu, karena responnya nanti tidak kelamaan begitu. Begitu Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang saat ini sedang menyimak acara Halo Media. Ya, dan tentunya di malam hari ini kesempatan bagus untuk kita bersama ya. Dan kalau tidak ada yang usul berarti bagaimana? Ya, selesai deh, nggak apa-apa. Karena memang sepertinya nanti ada waktu-waktu yang lebih bebas, bisa diusulkan di baik langsung di SMS-nya radio atau juga SMS-nya televisi. Demikian untuk semuanya saja. Ya, harapan kami tentunya tidak adanya karena paling tidak mendekatilah harapan Anda semuanya. Apa yang sudah kita usahakan secara maksimal, tentunya tidak menutup kemungkinan apapun nanti bila ada masukan, saran, kritikan tetap kami terima di line telepon, di WA SMS ya 0811 255 3000, silakan dikirimkan di situ. Dan di kesempatan ini pun juga barangkali mungkin karena atau pekan kelima ini susah diingatkan atau bagaimana? Ya bisa jadi juga begitu ya. Dan mungkin juga tidak masalah ya. Ini memang acara semula memang dikehendaki bagi Anda yang ingin memberikan sumbang saran membangun untuk Anda yang memiliki permasalahan untuk menyimak media Anda terganggu atau menemui masalah. Tapi tatkala semuanya bisa langsung atau ditanyakan setiap hari secara langsung, maka tidak diperlukan lagi untuk harus menunggu 3 bulan. Dan insya Allah kalaupun acara ini hadir 3 bulan sekali, itu pun jika nantinya sudah bisa tersalurkan melalui SMS yang bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda, maka mungkin insya Allah di pekan 5 mendatang kita akan hadirkan acara yang baru begitu ya. Baik, kalau begitu kita tentunya di penghujung perjumpaan ya, sebagai sebelum kita akhiri Pak T, ada yang ingin digarisbawahi, disampaikan, silakan. Terima kasih berapapun pemirsa maupun pendengar tadi yang sudah menyampaikan informasinya, menyampaikan masukannya, pertanyaannya kepada kami semuanya, dengan senang hati kita terima dan kami sampaikan sekali lagi terima kasih, apresiasi yang besar. Memang dulu awal-awal kita Halo Media itu cukup gencar sekali, tapi mayoritas mungkin orang komplain dan bertanya gitu. Tapi sering dengan positifnya teman-teman sudah berusaha sedemikian rupa memperbaiki dan sebagainya sehingga sudah mulai berkurang yang komplain. Mudah-mudahan seperti itu ya, kita berpositifnya sudah mulai berkurang berkomplain. Namun sekarang arahnya adalah kita cari masukannya. Karena ini kacamata orang lainnya. Kacamata kita sendiri mungkin sudah merasa sudah bagus dan sebagainya, tapi dari kacamata orang lain mungkin masih ada masukan. Nah, sehingga acara ini tetap kita laksanakan hari ini dalam rangka memberi kita saran, masukan dan sebagainya. Namun kalau sampai juga tidak ada masukan dan sebagainya ya, ini tentu kita juga tidak berpuas diri situ. Tadi kita mungkin lebih intens untuk membuka kesempatan tadi melalui media-media, melalui channel-channel yang ada ya, melalui media sosial yang ada, melalui WA, SMS dan sebagainya, media digital kita yang kita buka seluas-luasnya. Nah, teman-teman mudah di kru terutama atau di bagian manajemen untuk mengkolek. Ya. Jadi masukan-masukan yang terkait dengan
kualitas, terkait dengan apalah yang terkait dengan siaran ini, supaya di folderkan tersendiri, disusun sendiri, mungkin perlu dibahas secara khusus dan sebagainya, sehingga untuk diambil tindak lanjutnya. Dan kalau memang sudah bisa ditindaklanjuti, ya ada baiknya juga kita berikan informasi kepada yang memberikan masukan dan sebagainya. Itu tentu saja sangat penting, sangat baik. Jadi berbagai pelayan publik itu tentu saja dia akan membuka kotak saran biasanya, tapi ya selama ini juga mungkin kotak saran yang disediakan itu juga selalu kosong, saya pikir ya. Karena masyarakat kita mungkin secara budaya kurang dalam hal itu ya. Kalau komplain biasanya semangat, tapi kalau memberikan saran memang cenderungnya kurang semangat gitu. Ya, karena kalau komplain itu merasa haknya terganggu gitu. Tapi kalau memberikan saran kan ya haknya sudah cukup dan sebagainya. Ini memang etos atau budaya orang masyarakat kita. Kita maklumi, namun demikian kita tidak merasa berpuas diri di sini. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya para pemirsa semuanya untuk bisa memberikan masukan tadi melalui channel-channel yang ada. Nah, dalam hal ini kami dari Kominfo tadi, program-program yang akan kita kerjakan di awal tahun sampai di tahun ini adalah dalam rangka transformasi teknologi. Ini adalah beberapa peremajaan perangkat dan sebagainya, termasuk nanti siaran yang format siaran ke depan seperti apa lah. Kita masih dalam rangka itu, kita mempelajari, kita lakukan benchmark ya, studi banding di beberapa studio, terutama studio yang memang sudah mengalami transformasi perubahan teknologi yang baru ini. Kita akan banyak melakukan studi banding sehingga nanti kita akan mengerucut, kan kita bisa ambil mana yang terbaik, yang cocok untuk media kita. Karena media kita berbeda dengan umumnya media yang lainnya. Media kita tetap konsentrasi atau fokus kita pada dakwah, namun demikian kita juga tidak bisa meninggalkan teknologi yang berkembang yang ada. Karena masyarakat pemirsa itu akan larut, akan ikut arus dalam teknologi yang berkembang. Ya, kalau dakwah kita itu tidak juga ikut larut di sana, tidak mengikuti arus di teknologi berkembang, tentu akan ditinggalkan orang. Jadi silakan nanti masukan kita terima terus, dan kita terus akan berbenah untuk mengarah ke sana. Karena itu kita sudah siap-siap dengan metode studi banding ke beberapa media yang lain. Kita akan lakukan ya, kemarin sudah kita lakukan beberapa tempat, kemudian nanti juga akan lanjut, kita akan saling komunikasi dengan media yang lain, dengan studi lain kita rasa patut untuk kita kunjungi, untuk kita ambil pelajaran dan sebagainya. Demikian mungkin dari saya sampaikan, mungkin kesempatan ini terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang pas dan kurang sesuai. Kembalikan. Terima kasih Pak Rudi, silakan. Ya, ini ada pertanyaan untuk TV MTA Digital di Purworejo. Ini tidak bisa mungkin. Purworejo itu kan karena ikut Jogja atau ikut Banyumas kan. Magelang nggak bisa aja? Nggak bisa. Gitu. Purworejo itu secara resmi ikut, ada sebagian ikut wilayah Jogja, sebagian ikut wilayah Banyumas. Begitu Ibu Hardinah yang ada di Purworejo. Jadi kalaupun saat ini memiliki set-top box namun tidak ada MTA TV dan masih bisa menyimak melalui parabola, ada baiknya masih tetap bisa menggunakan parabola Ibu. Jadi jangan khawatir, dimanapun untuk warga MTA ataupun pecinta MTA silahkan saja simak melalui parabola, karena insya Allah tidak ada kendala di sana. Begitu dimanapun di belahan bumi Indonesia, MTA TV masih bisa disimak. Ya, itu saja Mas. Baik, demikian pula kami dari radio, dan tentunya memberikan kesempatan sepenuhnya bagi Anda pendengar yang mungkin merasa ingin menyampaikan masukannya, tetap bisa disampaikan di nomor yang sudah kami sampaikan tadi, 0811 255 3000. Nanti bisa kita split, kita sampaikan ke divisi yang lainnya. Dan insya Allah kita bersua di pekan yang akan datang, ataupun bagaimana nanti akan ada pergantian atau tidak. Kita tunggu di kesempatan yang lainnya. Tentu saya Ali Rahman mewakili teman-teman yang bertugas sambil tundur. Terima kasih atas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.